Jesier dan Sinergia. Shalom. Yuk, sekarang kita bersama-sama naikkan setiap pujian kita. Yang udah siap bisa kasih jempolnya di rumah lewat Zoom, kasih jempol apa? Ya, biar semangat yuk. Ya, oke. Ya, kita mau sama-sama mulai. Yuk, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Yuk, bisa sambil tepuk tangan di rumah. Yuk, kita mau katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seluruh hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seluruh hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yuk sama-sama katakan dari awal. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Yo, biar musik yang menyembah Tuhan. Mari yang percaya bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan bisa sorakan. Yo, katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Mari teman-teman Jesier, teman-teman Sinergia, kita mau datang sama Tuhan, kita mau bawa penyembahan kita. Yuk mari sama-sama kita tutup mata kita. Ini Tuhan, ini kami Bapa, setiap anak-anak mudamu dari rumah kami masing-masing. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami buat Engkau, sebab kasih-Mu Tuhan besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan. Kau pencipta hidupku,
namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Kau pemilik kehidupan kami Bapa. Engkau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembahku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Mari Yesus, mari sinergiak sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sama-sama sembah Dia. Ini setiap pujian, setiap penyembahan kami Tuhan. Mari lahir pujian, mari lahir penyembahan dari rumah-rumah. Biar segala pujian kami tertuju padamu Tuhan. Suara kami memuji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari sambil angkat tangan kita buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi. Mari sekali lagi katakan, come on. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, Kaulah yang
sembah Dia. Kau yang awal dan yang akhir, Kau Alfa dan Omega Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Mari sembah, mari sembah. Dimanapun kau berada, sembah Dia. We worship you Lord. Lahir pujian, lahir penyembah-penyembah yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Come on, angkat tanganmu buat Tuhan. Mari sama-sama katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Jesus, the name above all names. Come on. Jesus, the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Panggil namanya Jesus, Jesus, Jesus name above all names. You are worthy, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Beri sambil tepuk tangan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Mari yang terakhir, yang terbaik buat Tuhan, come on. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. And all we see how great is our God. Mari yang terakhir katakan, and all we see how great is our God. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Shout haleluya. Yang benar Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah. Tiada yang lain Tuhan selain Engkau dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa rasakan hadirat Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa menyembah Engkau, kami masih datang ibadah online Tuhan hari ini. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang memilih setiap anak-anak muda-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menaikkan setiap doa-doa kami Tuhan.
Kami mau berdoa yang pertama buat pemimpin rohani kami. Yuk, angkat tangan kita. Mari teman-teman yang di rumah, mari angkat tangan kita. Kita mau berdoa buat setiap para pemimpin rohani kita. Kami mau berdoa Tuhan buat Bapak Niko yang ada di Jakarta beserta dengan keempat wakilnya. Kami mau berdoa Tuhan buat para pemimpin kami di Rayon 2 Tuhan. Kami juga mau berdoa terkhususnya Tuhan untuk memimpin kami di tempat ini Tuhan, di gereja kami, buat Opa Ruby Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ko Simpson Cirani, buat Ko Gun Ciweni beserta dengan ketua-ketua komunitas ya Bapak. Kami mau berdoa buat Kak Uli, buat Omena, buat Bang Pino, buat Kaniwan dan Kak Putri. Kami berdoa Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami mau menopang setiap para pemimpin rohani kami Bapak. Apapun yang jadi pergumulan mereka hari-hari ini, kami percaya Allah yang luar biasa yang hadir di tengah-tengah kami juga yang akan menjawab setiap doa-doa para hamba-Mu, setiap pergumulan mereka Tuhan, setiap beban mereka ya Bapak. Biarlah Tuhan di tengah masa sulit ini Bapak, Kau yang terus Tuhan berikan mereka kekuatan. Kami yakin janji Tuhan nyata dalam nama Tuhan Yesus. Biar Mazmur 91 terjadi nyata dalam kehidupan para pemimpin rohani kami Bapa. Kau yang terus nyatakan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan di dimensi yang baru ini dalam kehidupan para setiap pemimpin kami. Untuk dapat membawa gereja kami, membawa komunitas kami terus Tuhan menjalani apa yang jadi panggilan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Buat setiap keluarga besar para pemimpin kami Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, aman di dalam lindungan Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar terus hadirat Tuhan yang mencengkram setiap para pemimpin rohani kami, supaya mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang jadi maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan para pemimpin rohani kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk komunitas kami Bapak, buat JC Sinergi Tuhan, dan juga buat Tuke Unlimited ya Bapak, buat KPA Tuhan dari gereja di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biar dari komunitas ini Tuhan lahir setiap orang-orang anak-anak muda yang luar biasa Bapak. Lahir Tuhan generasi Yeremia nyata dalam nama Tuhan Yesus. Lahir dari komunitas kami Tuhan. Kau yang terus proses komunitas ini supaya kami dapat terus jalan bersama dengan Engkau. Jangan biarkan komunitas kami menyimpang dari Tuhan, dari jalannya Tuhan. Tapi Kau yang terus didik Tuhan setiap komunitas kami untuk kami bisa terus masuk dalam dimensi yang baru, masuk dalam janji Tuhan. Dan ada Tuhan komunitas kami di dalam Pentakosta ketiga ini ya Bapak, untuk penuaian jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan setiap komunitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga Tuhan mau membawa setiap kota dan bangsa kami Tuhan. Kami berkatakan Shalom Indonesia, Shalom, Shalom Purwokerto, Shalom Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas kota dan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus lindungi Tuhan, Kau yang lawat Tuhan kota dan bangsa kami ini Tuhan Yesus. Dan kiranya juga Kau yang pakai Tuhan setiap presiden Tuhan, wakil presiden, menteri dan jajarannya Tuhan Yesus. Kau yang terus berikan hikmat marifat-Mu Tuhan atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka Tuhan bisa membawa bangsa kami Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan buat pandemi Tuhan, COVID Tuhan yang masih ada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang sedang bekerja Tuhan atas setiap pandemi ini Tuhan Yesus. Kau yang pakai Tuhan setiap dokter, tenaga medis yang bekerja Tuhan Yesus. Kau yang berikan mereka kekuatan Tuhan dalam menghadapi semua ini Tuhan. Supaya vaksinnya juga Tuhan bisa ditemukan secepatnya Tuhan Yesus. Dan semuanya bisa kembali dengan semula Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan setiap doa kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati kami Tuhan, Kau yang siapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Sinergia.
Shalom Jesiers. Shalom semuanya. Semua dalam kondisi yang baik-baik saja kan? Luar biasa, amin. Yes. Sebelum kita mulai sharing kita pada sore hari ini, saya rindu kita semua kasih aplaus buat tim ibadah kita dong. Buat tim musik, tim mulmet, tim perlengkapan, bahkan Coach Simpson yang sudah berjerih lelah menyiapkan buat kita semua sehingga sore hari ini kita mempunyai tempat ibadah, lokasi ibadah yang baru, yaitu di gedung pertemuan yang lebih luar biasa lagi. Amin. Yes, harusnya kita makin semangat ya. Puji Tuhan. Nah, apakah nanti ada kuis berhadiah pulsa lagi? Nah, sekedar saran, dan saya kasih clue, silakan catat baik-baik. Seandainya udah telanjur mencatat, tapi ternyata tidak ada kuis, ya nggak usah merasa tertuduh ya. Nggak usah merasa bersalah begitu kan. Oke, nikmati aja kalau udah terlanjur mencatat, tidak ada salahnya. Oke, karena durasi waktu, segera saya mulai. Tim multimedia bisa bantu saya untuk slide yang pertama. Ya, saya dari komunitas dari tim KRE, saya diberi judul tema Choices in Life, yang artinya pilihan dalam hidup. Tagline-nya sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Nah, tentunya ini mengarah pada kemerdekaan hidup. Kalau temanya pasangan hidup, tentunya pada tahu ya, mengarah ke siapa ya. Oke, kemerdekaan. Cocok banget sama bulan Agustus ini. Karena bulan ini kita semua merayakan kemerdekaan negara dan bangsa kita. Amin. Masih ingat kan kita merdeka di bulan Agustus kan? Kelamaan di rumah mungkin takutnya lupa. Oke, slide kedua. Slide kedua. Nah, bicara kemerdekaan, seringkali orang mengartikannya bebas sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan, semua diperbolehkan. Banyak orang menuntut kemerdekaan. Banyak orang menuntut kebebasan di rumah, di sekolah, bahkan di jalan-jalan berteriak-teriak menuntut kebebasan. Apakah mungkin juga terjadi di gereja? Mungkin juga terjadi di Sinergi? Apa mungkin terjadi di Jesse? Maybe yes, maybe no ya. Nah, seringkali kita bertanya, kenapa sih kok aku diawasi terus? Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Kenapa sih aku selalu dimonitor? Kenapa sih ini nggak boleh, itu nggak boleh? Kenapa aku harus begini? Begitu. Oh, mengapa tak bisa dirimu membolehkan aku? Lumayan ya suaranya ya. Nah, jadi apakah kemerdekaan itu harus sebebas-bebasnya? Bisa dilihat itu di share screen-nya. Apakah seperti itu kemerdekaan yang seharusnya? Nah, tahukah teman-teman apa pelajaran pertama yang diberikan Allah kepada manusia? Yaitu kepada Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Pelajaran apa? Pelajaran tentang kemerdekaan dan kebebasan. Teman-teman bisa buka di Kejadian 2 ayat 16-17. Ini adalah pelajaran pertama yang diberikan Tuhan kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Dengan apa? Dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati.
Nah, mestinya semua bisa menyadari ya, dari sekian banyak pilihan buah, tentunya di Taman Eden itu pasti banyak tumbuh buah yang lezat-lezat. Padahal dari sekian banyak pilihan buah yang bebas dimakan, cuman satu yang Tuhan bilang, jangan dimakan dan tidak boleh. Masalahnya, kenapa masih penasaran sama yang satu itu? Slide berikutnya, multimedia. Next. Nah, seringkali manusia itu salah fokus sama yang dilarang. Padahal yang dibolehkan lebih banyak. Itulah manusia. Udah dikasih banyak, masih minta nambah. Dilarang kayak disuruh, ya kan? Biasanya ada tulisan, jangan dipegang, cat masih basah. Seperti kayak disuruh. Apa iya sih? Colek dikit, oh iya basah, ya kan? Siapa yang pengalaman? Yang pengalaman dapat hadiah. Yang pengakuan. Oke, slide keempat. Dalam Lukas 15, kita tahu cerita tentang apa? Anak yang hilang. Setelah meminta warisan ayahnya, si anak ini pergi jauh, foya-foya dengan uangnya. Melakukan segala hal sebebas-bebasnya. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Pada akhirnya kita semua tahu, dia jatuh dalam kesusahan dan kemelaratan. He think he can handle freedom. Dia pikir dia bisa menangani kebebasan. Tapi ternyata kita semua tahu akhir ceritanya. Dia gagal total. Jadi bagaimana menghandle kemerdekaan dengan benar? Next, slide berikutnya. Nah, ayat tema hari ini adalah 1 Korintus 10 ayat 23. Seperti waktu lalu Cik Weni ya, kita boleh coba baca bareng-bareng teman-teman. Agak kacau sedikit nggak apa-apa, yuk sama-sama ya. Saya rasa teman-teman udah lebih luar biasa daripada WPI. Yuk semua di-unmute, kita baca bareng-bareng ayat tema ini. 1 Korintus 10 ayat 23. Bisa di-unmute semua teman-teman, multimedia, bisa bantu unmute. Yuk, sama-sama ya pada hitungan ketiga ya. Sudah di-unmute semua? Ada yang belum? Oke, yuk. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang diperbolehkan, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, dibutuhkan kedewasaan untuk dapat memahami dan melakukan ayat ini. Dibutuhkan kemampuan untuk bertanggung jawab, penguasaan diri dan disiplin diri, serta bisa membuat pertimbangan dan memutuskan untuk melakukannya. Kita baru bisa memilih mana yang berguna, mana yang membangun, walau tersedia banyak pilihan yang menggiurkan. Amin, teman-teman. Siap menjadi dewasa? Oke, slide berikutnya. Ya, ternyata dibutuhkan kedewasaan untuk mengelola kemerdekaan dengan benar. Saya ulangi. Ternyata dibutuhkan kedewasaan untuk mengelola kemerdekaan dengan benar. Masalahnya, apa ciri-ciri orang yang bisa disebut dewasa? Next slide. Ciri-ciri dewasa yang pertama adalah bertanggung jawab. Sama-sama katakan, bertanggung jawab. Walaupun saya nggak dengar. Bertanggung jawab. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari bagaimana dia menghandle kemerdekaan hidupnya. Dilihat dari bagaimana
seseorang berani bertanggung jawab atas hidupnya. Karena itu, banyak sedikitnya aturan bergantung kepada kedewasaan seseorang. Semakin dewasa, semakin sedikit aturan yang dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaannya. Saya ulangi, semakin dewasa, semakin sedikit aturan yang dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaannya. Ya, bisa diklik multimedia. Yang berikutnya ya. Semakin dewasa, semakin sedikit aturan yang dibutuhkan untuk menjaga kemerdekaannya. Nah, bicara dewasa itu tidak bicara usia. Karena bisa saja usianya udah tua, udah dewasa, tapi belum dewasa gitu maksudnya. Udah tua tapi belum dewasa. Next slide. Jadi tidak tergantung dengan usia ya. Seringkali kita lihat banyak orang dewasa tapi kekanak-kanaan. Ya, kedewasaan juga berarti berani membuang pemikiran bahwa ada orang lain atau situasi keadaan yang bertanggung jawab untuk kita. Saya ulangi, kedewasaan juga berarti berani membuang pikiran bahwa ada orang lain atau situasi keadaan yang bertanggung jawab untuk kita. Itu sebuah kedewasaan. Dengan kata lain, tanggung jawab itu dimulai dari saya. Responsibility begin with me. Yuk, tunjuk hidung kita masing-masing sambil katakan, tanggung jawab itu mulai dari saya loh. Sambil sedikit dipencet biar lebih berasa maknanya. Habis dipencet, tarik lagi biar mancung kembali ya. Nah, hari-hari ke depan dibutuhkan kedewasaan lebih lagi. Dibutuhkan orang-orang yang bertanggung jawab. Atau yang biasa waktu lalu Ko Simpson pernah jelaskan, profesional. Artinya profes, bertanggung jawab. Ya, di hari-hari yang makin sulit ini, kedewasaan menjadi barang yang langka. Karena itu, mari menjadilah dewasa. Tapi justru hari-hari ini, kedewasaan semakin dikikis oleh metode dunia. Dunia mengajarkan semua serba instan. Just one click, kamu dapat yang kamu mau. Just freedom, just your desire. Just freedom, your desire. Mengajarkan kita nggak perlu pikir-pikir lagi. Tinggal puaskan keinginanmu. Tinggal klik baju pilihanmu. Tinggal klik HP idamanmu. Nikmatnya belanja online, gitu kan? Apalagi hari ini 88 ya. Spesial online. Free ongkir. Urusan bayar belakangan. Urusan bayar papa mama. Nah, demikian juga panggung politik juga menyajikan panggung sandiwara. Dengan peran yang paling favorit apa? Yang udah disinggung Bang Pino Sabtu lalu, playing victim. Bermain sebagai korban. Ya, yang sudah sempat disinggung oleh Pino ya. Bahkan mencari kambing hitam. Kasihan, online sering dijadikan kambing hitam, kata Bang Pino. Karena online saya susah untuk ikut kul. Karena online saya jadi susah untuk ibadah. Ya, online hari-hari ini dijadikan kambing hitam. Bahkan yang lebih membingungkan buat saya, setahu saya virus itu, corona itu jenis virus ya. Tapi belakangan kok bisa berubah jenis spesiesnya menjadi kambing juga. Ya, corona sering dijadikan kambing hitam juga. Karena corona saya nggak bisa ibadah. Oke, slide 9. Slide berikutnya. Playing victim sama dengan ketidakbertanggungjawaban. Ya, jadi janganlah teman-teman playing victim. Karena ketika kita playing victim,
itu sama dengan ketidakbertanggungjawaban. Yuk sama-sama katakan, playing victim sama dengan ketidakbertanggungjawaban. Yuk, sore hari ini saya ajak kita melihat dari perspektif yang berbeda. Coba kita boleh fokus ya, apa yang akan saya bicarakan berikut ini, bahwa waktu-waktu yang sekarang kita punya ini justru lebih banyak loh. Jika sebelum pandemi ini kita banyak waktu dipakai buat sekolah, buat les, bahkan latihan-latihan, bahkan pelayanan sekalipun. Tapi sekarang kita bisa lakukan online. Kita nggak perlu pergi ke gereja misalnya. Kita tinggal buka Zoom, udah bisa ibadah. Itu sudah memangkas banyak waktu kita. Banyak waktu perjalanan, transport kita, bahkan waktu mandi kita. Berapa banyak sore hari ini teman-teman yang belum mandi? Saya pikir banyak juga ya. Nah, seharusnya banyak hal-hal lain yang belum bisa kita lakukan waktu lalu, harusnya bisa kita lakukan saat ini. Karena apa? Sekarang kita dapat bonus tambahan waktu luang yang banyak banget. Nah, jika waktu dulu di hari Minggu, beberapa dari kita bisa mulai pelayanan dari jam 4:30 sudah ada di gereja. Bahkan sampai jam 9 malam ada di gereja, bayangin. Sekarang kita tiba-tiba 5 bulan ini berteriak, merdeka, merdeka. Begitu? Bisa tidur seharian? Bahkan saya boleh bilang sepanjang sejarah pendidikan, ini sudah memecahkan rekor libur sekolah paling panjang. Nggak pernah libur sepanjang ini, benar? Kemarin sebelum online, sudah terhitung berapa? 3 bulan, bayangin. Sekali lagi kita katakan, merdeka. Merdeka. Kok cuman saya ya? Pertanyaannya, bertanggung jawabkah kita atas kemerdekaan waktu kita ini? Tanggung jawab menghasilkan kepercayaan. Karena itu, setialah bertanggung jawab dalam perkara kecil. Bagaimana kita bisa dipercaya perkara besar? Jika yang kecil-kecil saja nggak selesai-selesai. Kalau bicara cinta mati-matian sama Tuhan, ya lakukan, selesaikan, finishing well, lakukan yang terbaik, tugas yang ada di depanmu dengan maksimal. Kita nggak bisa berhenti sebagai prosesor yang baik saja, tapi kita harus menjadi finisher yang baik juga. Justru itu letak kemerdekaan kita. Ketika kita bisa menyelesaikan bagian kita bisa menyelesaikan tugas kita bisa menyelesaikan tanggung jawab kita. Mengutip lagi dari Bang Pino kemarin, sebuah kepuasan ketika kita menyelesaikan tugas pekerjaan, ya bisa diklik multimedia. Sebuah kepuasan ketika menyelesaikan tugas pekerjaan, dalam kurung pinondang ya, itu bukan bahasa Yunani, itu nama ketua sinergi kita, dalam kurung pinondang ya, bukan bahasa Yunani. Itu artinya sebuah kepuasan ketika menyelesaikan tugas pekerjaan. Berarti apa? Kalau belum selesai, belum puas, gitu. Nah, pastikan kita harus puas. Jadi jangan menumpuk pekerjaan karena menunda yang harusnya bisa diselesaikan. Jika hari-hari ini perusahaan makin ketat dalam seleksi penerimaan karyawan, kontrak kerja pun makin pendek loh teman-teman. Sekarang 3 bulan itu udah termasuk panjang. Mungkin hari-hari ke depan kontrak kerja bisa per bulan. Evaluasi perpanjangan setiap habis kontrak akan dilakukan. Mau diperpanjang atau stop. Perusahaan punya kekuatan untuk itu. Karena memang perusahaan sedang krisis.
sedemikian ketat seleksinya untuk menerima karyawan lagi, ditambah yang mencari kerja meningkat berapa kali lipat karena banyaknya pengangguran kena PHK. Luar biasa banget. Di satu sisi perusahaan krisis, di sisi yang satunya karyawan pun krisis, teman-teman. Ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Nah, dengan kondisi seperti ini, saya yakin semua pasti akan bekerja dengan double serius dibanding sebelumnya. Sangat ironis kalau masih ada yang kurang serius, beneran. Kalau bisa diterima di satu perusahaan tapi tidak serius, sangat ironis. Ketika dia bisa mengalahkan kompetisi sedemikian ketat, tapi akhirnya dia tidak serius, sangat menyedihkan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pelayanan kita kepada Tuhan? Yang katanya harus lebih radikal lagi. Yang katanya harus lebih excellent lagi. Yang katanya melayani raja di atas segala raja. Ini bos di atas segala bos, teman-teman. Bagaimana? Apakah kira-kira kontrak kerja kita masih panjang sehingga kita aman dan damai? Bagaimana kalau Tuhan memutuskan kontraknya 2 bulan lagi? Mungkin 1 minggu lagi? Mungkin 3 hari lagi? Mungkin malam ini? Mungkin 1 jam lagi? Kedaulatan ada di tangan Tuhan, teman-teman. Sudahkah kita menyelesaikan tanggung jawab kita? Apakah kita masih bisa berpikir bahwa situasi pelayanan saat ini masih aman? Saya kasih tahu bocorannya. Darurat. Teman-teman, sama-sama katakan. Darurat. Darurat, teman-teman. Jangan dipikir kita sedang lagi aman dan damai. Krisis iman melanda bukan di kekristenan saja. Saya rasa di semua lini, di semua agama dan kepercayaan, semua terkena krisis. Apakah kita masih berpikir bahwa ada orang lain yang akan bertanggung jawab atas pelayanan yang seharusnya tugas kita? Apakah kita masih berpikir, gampang deh, kalau tugas ini nggak selesai, pasti ada teman yang nyelesain? Even tugas sekecil apapun, ambil tanggung jawab itu, teman-teman. Katakan, tanggung jawab mulai dari saya. Katakan, ini tugas saya. Dunia membutuhkan kita, teman-teman. Panen raya menantimu. Justru di tengah krisis ini, inilah saatnya panen raya. Masalahnya, hanya orang dewasa yang siap memanen. Please, wake up, guys. Please grow up. Beneran, saya menyiapkan ini, saya nangis, teman-teman. Bahkan saya nulis ini, saya nangis. Saya sedih melihat kita semua. Beneran. Untuk tugas yang seringan apapun, hari ini belum selesai. Saya nangis. Beneran. Dewasalah, teman-teman. Jika hari ini kamu masih merasa dicerewetin orang tuamu, jangan lekas marah. Jangan merasa kamu sudah dewasa. Jangan merasa kamu sudah ada kumis. Kamu sudah dewasa. Kok masih dikontrol? Kok masih dicerewetin? Mari, malam hari ini, jangan kita baper lagi sama orang tuamu. Mungkin sama kulermu, sama pemimpinmu, yang seringkali mengingatkan, yuk introspeksi diri kita. Sudah dewasakah kita? Sudah bertanggung jawabkah kita? Sudah selesaikah
tugas yang ada di depanmu? Sudah siapkah kau diputus kontrak oleh Tuhan malam hari ini? Sudah siapkah kau mempertanggungjawabkannya? Yang kedua, slide berikutnya. Ciri-ciri orang dewasa yang kedua adalah menguasai diri. Dewasa itu berarti bisa menguasai diri, mengendalikan, bahkan mendisiplinkan diri kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan akan balik mengendalikan kita. Hati-hati teman-teman. Segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan akan balik mengendalikan kita. Sehingga akhirnya kemerdekaan kita terampas. Ya, next. Slide berikutnya. Karena itu, kita membutuhkan pertolongan kuasa Roh Kudus supaya kita dapat mengendalikan diri kita dan kita mengalami kemerdekaan. Kita butuh Roh Kudus, teman-teman. Karena itu tertulis di 2 Korintus 3 ayat 17 yang mengatakan bahwa sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi pada saat kita izinkan Roh Kudus menolong kita, kita dapat menikmati apa yang disebut kemerdekaan yang hakiki. Karena itu, mari minta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa menguasai diri kita, mengendalikan diri kita. Ya, contoh menguasai diri adalah, supaya lebih gampang ya, yang pertama adalah ego. Orang dewasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan egonya. Orang yang masih kekanak-kanakan, yang seperti anak di bawah umur, yang belum bisa mengendalikan egonya. Benar nggak? Anak-anak yang masih kecil itu belum bisa mengendalikan egonya. Jadi kalau hari-hari ini, kita melihat teman-teman kita yang katanya udah dewasa, tapi nggak bisa mengendalikan egonya. Dia nggak beda dengan yang sekolah di Teruna Cemerlang. Bahkan saya bilang, yang di sekolah di Teruna Cemerlang hari-hari ini sudah bisa mengendalikan egonya. Kita kalah sama mereka. Jadi ketika kita ngomong bahwa kita bisa mengendalikan ego kita, kita menganggap kita sudah dewasa. Saya mau katakan, orang yang dewasa itu adalah orang yang bisa menyediakan dirinya di mentor. Dia sudah tidak peduli dengan egonya. Dia siap menaruh egonya untuk di mentor. Itu ciri-ciri orang yang dewasa. Justru orang kekanak-kanakanlah yang tidak mau dimentor. Justru orang yang kekanak-kanaan yang tidak mau ditegur karena masih tinggi egonya. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita sudah dewasa, kita harus siap menerima teguran. Yang contoh kedua, kita harus mengendalikan diri di nafsu kedagingan kita. Segala sesuatu yang tidak mampu kita kendalikan akan balik mengendalikan kita. Contohnya nafsu makan. Ketika nafsu makan nggak bisa kita kendalikan, pada akhirnya itu akan memenjarakan kita. Jadi hati-hatilah, kendalikan juga nafsu kedagingan kita. Slide berikutnya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dewasa. Yang terakhir adalah orang yang mampu memanage diri. Seorang yang dewasa harus mampu memanage dirinya, membuat rencana. Memanage itu artinya membuat rencana, bisa menyusun prioritas-prioritas seperti yang sudah diajarkan Coach Simpson di bulan yang lalu, yang bisa membantu dia mengambil keputusan. Ketika dia sudah membuat rencana dan menyusun prioritas, itu akan membantu dia untuk mengambil keputusan yang tepat.
Dan tentunya ketika sudah mengambil keputusan harus dilaksanakan. Bahkan nggak berhenti sampai di situ. Harus dimonitor dan dievaluasi. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya pada membuat rencana saja. Kita juga tidak boleh berhenti di level memutuskan saja. Kita harus melaksanakannya. Bahkan ketika sudah dilaksanakan, kita harus terus memonitor hasil dan mengevaluasinya. Itu baru disebut kita berhasil memanajemen hidup kita. Inilah ciri yang ketiga, seorang yang bisa disebut dewasa. Ketika kita bisa memanage hidup kita. Nah, yang sebentar lagi akan kuliah atau sekolah keluar kota. Ketika kamu jauh dari orang tuamu, siapkah kamu menangani kemerdekaanmu? Sedewasa apakah kamu menanganinya? Disinilah ujian kedewasaanmu dimulai. Sudahkah kamu berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan nanti ketika kamu sudah di luar kota nanti? Ada Overis ya yang udah ngerasain di luar kota. Sudahkah kamu menguasai dirimu dengan disiplin? Sudah bisakah kamu membuat rencana, keputusan, dan melaksanakannya? Bisakah kamu memilih tempat kosan yang terbaik? Ingat kemarin yang ikutan bisik, bahkan memilih tempat kos pun itu penting, teman-teman. Jangan sembarang memilih tempat kosan. Jadi ingat, cerita dulu pas Ken ketika pertama kali lulus sempat cerita sama saya, dia lagi sibuk nyari tempat kos. Terus saya bilang gini, Ken ada tempat kosan di Tanjung Duren 500.000 loh. Katanya kamar mandi dalam. Lokasi belakang Citraland lagi. Wah, si Ken cukup tergiur. Di mana itu kok? Di mana itu kok? Murah banget katanya. Siapa yang nggak tergiur bayangin? 500.000 kos kamar mandi dalam. Lokasi di belakang Citraland di Jakarta loh. Murah kan? Masalahnya ternyata 500.000 itu kamar mandi dalam tapi tidurnya di luar. Ada yang mau? 500.000 kamar mandi dalam tapi tidurnya di luar. Wah, Benaya mau nyusul katanya. Nah, jadi dalam hal ini kedewasaan diperlukan juga dalam mencari tempat kos. Penguasaan diri, mencari informasi dengan detail sangat diperlukan dalam hal ini. Jangan langsung tergiur ya, 500.000 kamar mandi dalam. Nah, contoh berikutnya. Teman-teman udah sesi terakhir nih, tenang aja. Udah tinggal contoh-contoh supaya teman-teman bisa memahami. Contoh berikutnya yang lebih gampang. Untuk kita memahami bagaimana kita menangani kedewasaan, itu yang paling gampang ketika kita masuk di dalam restoran yang bertema all you can eat. Yang pernah coba ala all you can eat, boleh kasih emoticon jempolnya. Ada yang sudah pernah belum? Wah, Ko Simpson udah pernah. Apakah cuman Ko Simpson? Wah, Jessica udah pernah nyobain all you can eat. Lebih banyak yang belum ya kayaknya ya. Nah, karena belum banyak yang pernah nyoba, nggak ada salahnya ya. Saya berbagi tips dan trik sebentar di sini. Setuju? Setuju ya? Setelah itu nanti kita setelah punya tips dan trik akan ditraktir oleh Bang Pino. Setelah ini. Ya, pada umumnya orang yang mendatangi restoran atau kafe all you can eat mayoritas dalam kondisi kelaparan. Mayoritas mengkondisikan perutnya, baik disengaja ataupun nggak sengaja. Mungkin disengaja puasa. Nah, jadi coba bayangin, kalau kamu dalam kondisi lapar tingkat dewa, masuk ke area yang penuh dengan macam-macam makanan, yang boleh diambil semaumu, sesukamu, merdeka, lapar,
macam-macam makanan ada di depan kita dalam kondisi lapar, merdeka, ya kan? Kebanyakan orang langsung menuju kemana coba? Kalau disiapin nasi goreng, kemungkinan besar larinya ke nasi goreng duluan. Ngambil sepiring penuh, terus diisi dengan topping macam-macam gorengan ayam, sosis, dan lain-lain. Sambil sebelum menuju meja mampir ke dalam ke tempat minuman, ngambil cola dengan topping es krim float, ya kan? Mantap. Yang kelaparan kasih emoticon. Nah, ternyata masalahnya nasi gorengnya enak parah, teman-teman. Begitu kita coba, ya ampun, nasi gorengnya enak parah. Mungkin karena kelaparan juga ya. Begitu kita habisin dengan cepat, langsung kita nambah lagi, teman-teman. Wah, jangan sampai ini kehabisan nasi gorengnya. Ambil lagi nasi gorengnya. Ngambilnya nggak kira-kira. Satu piring penuh lagi. Masalahnya, inilah kesalahan fatal yang kedua mulai terjadi, teman-teman. Ketika kita mulai nambah nasi goreng, kesalahan fatal yang kedua mulai terjadi. Dan pemandangan berikutnya, kamu akan terlihat tersiksa menghabiskan makananmu. Karena ketika itu tanpa sadar kamu melihat ada tulisan, denda 200.000 akan dihitung per gram dari sisa makananmu. Masalahnya, kamu telanjur ngambil nasi goreng segini lagi, dan kamu sudah mulai kenyang. Tapi kamu nggak mau didenda, jadi mau nggak mau dihabiskan. Ya, walau akhirnya kamu berhasil menghabiskan dan aman dari denda, dijamin kamu akan kapok makan di sini lagi. Karena kamu berasa cuman makan nasi goreng dan minum Coca-Cola seharga 300.000, bayangin. Sangat tidak worth it ya. Oke, slide berikutnya. Tapi jangan berharap ya. Jangan berharap Kogun akan membahas 9 tips berikut ini di sini. Jadi kalau yang berasa penting ya silakan screenshot sendiri ya. Kalau itu dirasa penting ya silakan screenshot sendiri. Nah, kalau pengen praktek dan butuh mentor, silakan dicatat itu ada nomor WA yang memang sengaja digedein itu biar lebih jelas ya, kode keras. Kalau butuh di mentor, masuk ke dalam restoran all you can eat itu tolong dicatat itu nomornya. Ya, cukup ya. Screenshotnya akan saya tutup loh ini. Kalau nggak mau di screenshot, ya jadi ada kosongkan perut sebelumnya, petakan secara menyeluruh, terlebih dulu posisi hidangan yang disajikan, ya kan? Ya, ada 9 teman-teman. Langkah sukses makan di restoran all you can eat. Nah, oke. Sebenarnya ini adalah contoh simpel untuk melihat bagaimana kita mampu memanage kemerdekaan kita ketika kita ada di restoran all you can eat. Mampukah kita membuat perencanaan? Mampukah kita membuat pemetaan dan prioritas? Mampukah kita kemudian mengambil keputusan yang benar? Mampukah kita melaksanakan dengan benar sesuai rencana? Jangan tergoda ngambil nasi goreng. Kalau kita sudah punya strategi, harusnya ngambil daging dulu, ya kan? Mampukah kita mengevaluasinya ketika kita pulang dari restoran itu? Jadi kita untung atau rugi ya datang ke restoran ini? Nah, apakah perlu diulangi atau cukup sekali ini saja? Nah, sekedar saran, sebelum masuk ke restoran all you can eat, sebaiknya kita hafalkan ayat yang tadi kita baca. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Yang sebentar lagi mau pergi ke restoran, tolong ini dihafalin baik-baik ya.
selamat menjadi dewasa, selamat bertanggung jawab, selamat menguasai diri, selamat memanage diri, selamat menentukan pilihan hidup dengan benar, selamat menikmati kemerdekaan yang hakiki. Amin buat sharing sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pertemuan sore hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru tentang kebebasan, pemahaman-pemahaman yang lebih spesifik mengenai kemerdekaan, dan kami bersyukur untuk itu. Kami percaya sepenuhnya bahwa Engkau yang memberikan kebebasan kami oleh karena penebusan darah Yesus buat kami semua. Namun di atas semua kebebasan yang harus kami pahami bahwa kami perlu mengerti bahwa kebebasan yang diberikan bukanlah mutlak milik kami. Kebebasan hanya diberikan dalam batas-batas yang Tuhan sendiri katakan dengan kata tetapi. Kami bersyukur, kami senantiasa memperhatikan bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas. Karena itu kami percayakan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu, biar di masa kami, dalam usia kami hari-hari ini dan juga masa pandemi ini, kebebasan itu mutlak digunakan untuk kebebasan yang penuh dengan tanggung jawab, supaya kami bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kami. Manakala Tuhan datang untuk yang kedua kali, kami mampu mempertanggungjawabkan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan memberkati kehidupan Kogun bersama dengan seluruh keluarga di dalam nama Tuhan Yesus, atas apapun yang dikerjakan dan dilakukan, Engkau yang buat berhasil. Berkati juga kehidupan anak-anak-Mu dalam sekolah dan kuliah, bahkan yang sedang mencari tempat kuliah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, biar Allah sendiri yang sungguh-sungguh menempatkan anak-anak-Mu di tempat-tempat yang tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Mengakhiri minggu ini, kami syukuri karena Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada kami dalam seminggu ini dan kami dimampukan semuanya. Dan kami siap untuk memasuki minggu yang baru bersama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan kami mau akhiri sebentar. Kami terima malam hari ini rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan anak-anak muda-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan, kami rindu menantikan Engkau. Haleluya. Amin.